Oke, selamat malam semuanya. Nah, saudara sekalian, malam ini kita ada kesempatan ya untuk membahas satu topik yang diberikan judul Nabi ke-26. Tetapi malam ini saya tidak akan membahas khusus berita yang menghebohkan yang dibuat oleh seorang YouTuber beberapa waktu yang lalu, melainkan saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu gerakan yang jauh lebih masif, jauh lebih berbahaya daripada problem Nabi yang ke-26. Gerakan itu adalah bernama New Apostolic Reformation. Tapi kita tetap intinya sama, saudara. Tetap akan membahas apakah di dalam zaman ini masih ada nabi atau rasul, ya. Nah, saudara, ketika kita mau mempelajari tentang apa ini New Apostolic Reformation, kita harus tahu latar belakangnya, ya. Secara historis, kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan kekristenan, saudara, bahwa orang yang mengaku diri sebagai nabi ini bukan hal yang baru. Bahkan di dalam Alkitab sendiri kita menemukan, khususnya di dalam kitab Yeremia, di dalam pasal 23 ayat 21, Tuhan berkata, "Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat." Saudara perhatikan, di sini menariknya adalah memakai kata jamak, ya, para nabi itu. Berarti nabi palsu di dalam zaman Yeremia hidup itu sudah demikian banyak. Nah, satu ayat lagi, saudara. Sekarang pasal kelima ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saudara sekalian perhatikan ya, di dalam dua ayat ini kita melihat sesuatu yang menarik sekali. Mulai pasal kelima, Tuhan sudah menegur adanya nabi palsu. Sampai pasal 23, kitab Yeremia, Tuhan masih menegur lagi. Berarti sudah lihat mulai pasal 5 sampai pasal 23, pergumulan bangsa Israel, pergumulan Nabi Yeremia, itu adalah sekitar tentang munculnya para nabi-nabi palsu. Nah, ketika kita melihat nanti di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun banyak memberikan peringatan ya, bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini kita akan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan New Apostolic Reformation ini. Dari mana kemunculannya? Nah, saya ingin mengajak kita kembali flashback sebentar ya, karena munculnya New Apostolic Reformation ini tidak tiba-tiba muncul di abad ke-20 ini, di tahun 2021 atau beberapa tahun yang lampau. Tetapi ini dimulai dari gerakan atau gelombang pertama dari yang disebut dengan klasik Pentakost atau Pentakostal klasik yang mengawali abad ke-20. Kemudian kita tahu ada gelombang kedua yang kita kenal dengan nama karismatik. Kemudian ada gelombang ketiga yang terkenal dengan istilah sign and wonder, ya, sign and miracle, di mana mereka banyak membuat mujizat-mujizat dan sebagainya. Barulah saudara, setelah itu kita memasuki gelombang yang keempat sebenarnya dari gerakan Pentakosta dan karismatik ini yang disebut dengan New Apostolic Reformation ini. Nah, apa New Apostolic Reformation ini sebenarnya, saudara? Dan istilah NAR, New Apostolic Reformation ini diperkenalkan, dicetuskan oleh seorang yang bernama Peter Wagner. Kalau saudara pernah membaca beberapa bukunya, orang ini cukup dikenal ya di Indonesia karena beberapa bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan beliau dulu adalah salah satu dosen di Fuller Seminari di Amerika. Ya, tapi gerakan NAR ini kira-kira mulai dikembangkan tahun 80, jadi kira-kira 30 tahun yang lalu, dan muncul dan booming itu setelah Toronto Revival tahun 94. Jadi kalau saudara ingat Toronto 94 ini peristiwa apa? Holy Laughter, Toronto Blessing gitu, yang ketawa-ketawa, yang kayak orang gila. Nah, sejak saat itu NAR ini menjadi sesuatu gerakan yang masif, gerakan yang bersifat global, universal di banyak negara. Nah, seorang yang bernama Dale Coulter ya saudara, di dalam yang saya baca, dia mengatakan bahwa akar dari gerakan ini itu tidak dapat dilepaskan dari gerakan hujan akhir, latter rain movement tahun 40. Yaitu suatu gerakan yang mirip sebenarnya dengan karismatik,
yaitu menekankan kepada karunia-karunia roh melalui penumpangan tangan dan pemulihan akan jabatan nabi dan rasul. Nah, ini yang menjadi penekanan di dalam gerakan NAR, saudara. Pemulihan akan jabatan nabi dan rasul. Jadi seperti yang tadi kita lihat di dalam kitab Yeremia, fenomena tentang nabi muncul di abad ke-20 ini bukanlah hal yang baru. Ya, bahkan di dalam abad ke-20 itu sudah berbagai muncul gerakan-gerakan yang mengklaim diri sebagai nabi ataupun rasul. Nah, saudara, Peter Wagner mengatakan di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa kita ini sekarang hidup di tengah-tengah satu zaman yang berubah di dalam struktur gereja yang pernah dicatat. Ya, jadi satu hal yang perubahan itu dia sebut sebagai Second Apostolic Age atau zaman kerasulan yang kedua. Jadi rasul itu tidak habis dengan berlalunya di abad pertama, tetapi kita sekarang memasuki zaman kerasulan yang kedua. Nah, dia juga mengatakan, saudara, untuk pertama kalinya di dalam beberapa abad di dalam masa gereja ini, ada satu critical mass of the body of Christ, satu kritis, satu masa-masa kritis ya, di mana mereka mengakui adanya contemporary gifts, karunia-karunia yang kontemporer, dan jabatan rasul dan nabi. Jadi inilah saudara, inti dari gerakan NAR ini adalah mereka mengklaim bahwa jabatan nabi dan rasul itu tidak selesai atau tidak berakhir dengan kematian para nabi dan para rasul, tetapi Tuhan munculkan kembali di abad yang ke-20 ini. Melalui siapa? Ya, melalui mereka ini. Nanti kita akan lihat, saudara, bahwa orang yang mengklaim rasul dan nabi itu bukan cuma Peter Wagner, tapi ada puluhan, bahkan ratusan orang. Jadi kalau kita berbicara nabi ke-26, bagi NAR itu ada ke-27, ke-28, sampai tidak terhingga, saudara. Nah, kenapa sekarang Peter Wagner itu menyebut gerakannya sebagai Apostolic Reformation? Nah ini, saudara. Apostolik karena mereka mengklaim bahwa di dalam diri mereka, mereka memiliki jabatan rasul dan nabi dengan segala otoritas ilahi, kuasa untuk membuat mujizat, dan strategi peperangan rohani yang baru untuk mengembangkan kerajaan Allah. Jadi mereka mengklaim mereka memiliki otoritas yang sama seperti rasul-rasul yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ini pengertian dari apostolik. Dan mereka mengklaim pelayanan mereka bersifat apostolik. Nah, reformation di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan teologi reform. Bahkan sangat bertentangan, saudara. Ya, tetapi Peter Wagner itu meminjam istilah reformation karena mereka menganggap bahwa gereja di dalam gerakan ini yang mereka pimpin akan berubah di dalam arah dan cara kita bergereja, cara kita melayani Tuhan, dan sebagainya. Jadi ini disebut dengan Apostolic Reformation. Nah, di dalam hal ini, saudara, Dale Kauter mengatakan satu kalimat, bahwa mungkin sebenarnya lebih baik untuk mengidentifikasi NAR ini sebagai gerakan neo-karismatik Christianity atau kekristenan neo-karismatik, karismatik yang baru. Sebab mereka memodifikasi semua yang ada di dalam Pentakostal dan karismatik movement. Jadi ini sesuatu gerakan yang jauh lebih ekstrim ketimbang gerakan-gerakan sebelumnya. Ya, nah saudara, saya akan lanjutkan untuk kita lebih memahami tentang NAR ini, saudara. Ketika kita mendengar istilah NAR, saudara jangan berpikir, ini denominasi apa ini? Ini satu gereja apa? Karena saudara, NAR itu bukan organisasi sebenarnya. NAR itu juga bukan nama gereja, bukan nama denominasi, seperti Metodis, Baptis, Reform, Presbyterian, bukan, saudara. Tapi NAR ini satu movement, satu gerakan, saudara. Satu gerakan yang bersifat global, mendunia, yang mempengaruhi seluruh buah gereja di dunia. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Mempengaruhi banyak para church, yaitu pendamping-pendamping gereja, dan organisasi-organisasi Kristen, percetakan,
maupun televisi-televisi Kristen dan sebagainya, termasuk para pemimpin-pemimpin Kristen sedunia. Ya, saya yakin saudara, ini juga mempengaruhi banyak gereja di Indonesia. Nah, saudara, jadi ketika NAR ini bukan satu organisasi atau denominasi, maka sebenarnya tidak ada keanggotaan resmi dari NAR ini, karena ini hanya bersifat satu spirit, satu semangat, yaitu memulihkan jabatan nabi dan rasul. Jadi ketika tidak ada keanggotaan resmi, dan NAR ini juga tidak memiliki doctrinal statement yang baku. Gerakan ini sama sekali tidak mementingkan doktrinal. Kalau saudara tahu ya, setiap gereja atau setiap denominasi itu selalu ada statement of faith. Kami percaya apa yang kami percayai ini tentang Allah, tentang Kristus. Bagi NAR itu tidak penting, saudara. Jadi setiap gereja lokal yang mengadopsi gerakan ini, ya silakan kau dengan doktrinmu sendiri. Mungkin gereja A dengan gereja B, doktrinnya bisa bertentangan, bagi NAR tidak masalah. Yang penting adalah nabi dan rasul ada di dalam gereja tersebut. Ya, jadi saudara, visi NAR yang terutama, ingat saudara, adalah mengembalikan, memulihkan jabatan nabi dan rasul yang mereka anggap sudah hilang ribuan tahun. Sekarang Tuhan munculkan kembali di dalam zaman ini melalui gerakan ini, khususnya lagi di dalam diri orang-orang yang mengaku nabi atau rasul. Nah, siapa saudara orang-orang yang berani mengaku nabi dan rasul ini? Saya akan berikan beberapa nama di sini ya. Nah ini, saya taruh Peter Wagner di paling atas karena dia orang yang mencetuskan gerakan ini. Nah, saudara, bagi kita yang tidak terbiasa dengan gerakan-gerakan kerasulan kenabian seperti ini, nama-nama ini terasa asing, saudara, bagi kita. Ya. Tapi bagi gereja-gereja atau orang-orang yang terlibat di dalam gerakan ini, orang-orang ini, saudara, nama-nama ini dianggap seperti dewa ini. Betul-betul dianggap seperti nabi, betul-betul dianggap seperti rasul, omongannya dianggap sangat berotoritas, luar biasa dan sebagainya. Ya, ini sekedar contoh ya. Nanti beberapa nama ini akan saya sebut kembali di belakang untuk memperjelas. Nah, sekarang gerakan New Apostolic Reformation ini tadi kita katakan satu gerakan yang global, mendunia. Hampir di semua negara di seluruh dunia ini mengadopsi gerakan NAR ini dengan nama gereja mereka masing-masing ya, seperti di dalam tampilan ini. Jadi ini ada nama gereja, ada nama juga yayasan atau seperti para judge, persekutuan doa dan macam-macam, saudara. Namanya boleh berbeda, tetapi spiritnya sama. Bahkan, saudara, NAR ini memiliki satu visi untuk masuk ke dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik itu di dalam percetakan, pertelevisian, bahkan di dalam dunia perpolitikan. Nah, saya akan memberikan satu kalimat yang mungkin mengejutkan bagi kita ya. Saya mengutip perkataan dari Holly Pivec. Saudara, Holly Pivec ini seorang teolog Injili yang banyak menulis buku menyerang, mengkritik tentang gerakan ini. Dan dia mengatakan, saudara, tahun 2017 dia diundang untuk berbicara tentang NAR ini ke dalam satu nation top media ya, dari satu media yang terkenal di Amerika untuk diinterview, dan dia memperingatkan media tersebut tentang bahaya dari gerakan ini. Nah, saudara, di dalam acara itu, Holly Pivec mengatakan bahwa dua panelis yang membela gerakan NAR ini, salah satunya adalah nabi yang bernama James Gall, dan satunya adalah rasul, yaitu penasehat Presiden Donald Trump, yaitu rasul yang bernama Paula White. Jadi saudara lihat ya, setelah Billy Graham turun dari penasehat Gedung Putih, kalau sudah mempelajari biografinya Billy Graham itu menarik. Dia menjadi penasehat presiden itu puluhan presiden, dia menjadi penasehat rohaninya. Nah, sampai sekarang Amerika kehilangan figur, tidak ada pengganti. Dan saudara jangan berpikir, banyak orang nggak ngerti, saudara. Pikirnya Donald Trump ini kebagusan. Wah, ini pendeta presiden Kristen yang menekankan Kristen. Nah, saudara harus tahu, penasihat pribadinya Donald Trump itu Paula White, orang yang
tergabung di dalam kelompok NAR ini, bahkan mengaku diri sebagai seorang rasul. Nah, dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. Saya punya hak dan otoritas untuk mendeklarasikan bahwa Gedung Putih ini adalah holy ground, tanah yang suci. Sebab di mana saya berdiri dan di mana saya berada, itulah tempat kudus. Nah ini saudara. Ini kalimat ini kalau saudara ingat ya, pernah muncul mirip di dalam Alkitab. Di mana itu saudara? Siapa yang ngomong? Tuhan. Berarti dia ini secara tidak langsung menyamakan dirinya seperti Tuhan, saudara. Ketika Musa menemukan semak duri, Tuhan berkata, copot sandalmu karena tempat itu tempat yang kudus. Jadi Paula White berani mengatakan seperti ini. Tempat di mana saya berdiri, tempat di mana saya berada, di situ adalah tempat yang kudus. Saudara lihat ya, inilah gerakan NAR itu sampai masif seperti itu. Jadi saudara, sekarang kita melihat apa yang dikerjakan oleh gerakan Apostolic Reformation ini. Nah, ada banyak, tadi kan saya tunjukkan, ada banyak yayasan, para church, gereja yang berafiliasi dengan gerakan NAR ini. Nah, salah satunya yang besar itu adalah Harvest, saudara. Saudara mungkin pernah dengar ya nama ini. Ini sudah sangat familiar, dan saya yakin ini ada di Indonesia, saudara. Harvest International Ministry, biasa disingkat HIM. Ini ada di 50 negara yang menaungi 20.000 gereja di seluruh dunia. Jadi semua ini cara kerjanya NAR. Nanti akan saya berikan bagan bagaimana mereka mengelola gereja-gereja yang mau berafiliasi, yang mau tunduk kepada gerakan mereka. Ya, salah satunya adalah melalui para church yang namanya Harvest. Kemudian ada International Coalition of Apostolic Leaders, Apostolic Council of Prophetic Elders, macam-macam sudah namanya. Revival Alliance, United States Reformation Prayer Network, Heartland Apostolic Prayer Networks, dan lain-lain. Ya, ini sebagian daripada semua gerakan-gerakan yang berada di dalam afiliasi dengan NAR. Nah, saudara sekalian, bagaimana NAR ini berbicara fungsi rasul seperti apa? Jadi bagaimana jabatan nabi dan rasul ini dipulihkan di dalam zaman ini? Untuk apa sebenarnya mereka dipulihkan? Nah, Peter Wagner mengatakan seperti ini, saudara. Rasul itu menerima firman Allah dari nabi. Dan tentu saja mereka juga mendengar dari Tuhan secara langsung. Dan mereka menilai itu, mereka mentafsirkan itu, mereka mengatur strategi, dan mereka memberikan satu leadership di dalam mengimplementasikan atau menerapkan apa yang mereka terima dari Tuhan, baik secara langsung maupun dari nabi. Saudara, di dalam konsep dari NAR tentang dua jabatan apostol dan prophet ini, NAR itu meletakkan apostol itu di atasnya prophet, saudara. Jadi kalau YouTuber itu ngomong dia mengklaim nabi ke-26, mestinya keliru menurut NAR. Karena nabi itu pangkatnya kurang tinggi, lebih tinggi rasul daripada nabi. Sehingga bagaimana struktur cara kerja NAR? Nah, kira-kira seperti ini, ya. Di dalam konsepnya NAR, apostol itu ada pemimpin tertinggi, atau istilah mereka itu jenderal. Lah, terus nabi itu buat apa, saudara? Nabi itu ada di dalam posisi kedua, yaitu mereka sebut sebagai secret agent, agen rahasia. Mereka ini seperti kalau dalam dunia politik ini badan intelijennya yang mencari rahasia, menyelidiki, mereka menerima wahyu dari Tuhan, lalu melapor kepada apostol, apostol mentafsir, apostol tadi dikatakan mengimplementasikan, mengatur strategi peperangan rohani dan sebagainya. Lalu siapapun yang bergabung dengan mereka, di sini ada gereja bermacam-macam di seluruh dunia, mereka harus tunduk kepada nabi dan rasul ini, saudara. Ya, jadi mereka harus tunduk dan mereka mengatakan kalau gerejamu tidak mau tunduk, berarti engkau melawan Tuhan, melawan utusan dari Tuhan. Dan saudara, ketundukan, submission daripada gereja-gereja yang mengakui atau berafiliasi dengan NAR ini, mau tidak mau juga harus memberikan satu semacam
membayar ya iuran kepada mereka. Nah, saudara lihat ya, kenapa kok harus seperti ini, saudara? Kenapa kok gereja-gereja ini sudah punya hamba Tuhan, sudah ada penginjil, kok mesti harus tunduk kepada apostol dan prophet? Perhatikan, ini yang dikatakan Peter Wagner. Tanggung jawab dari pastor atau gembala-gembala itu adalah untuk caring, memperhatikan, untuk nurturing ya, memberi makan, untuk comfort, menghibur the flocks, domba-domba Tuhan. Sedikit sekali para pastor atau para gembala itu yang memiliki karunia atau keberanian untuk memobilisasi perang, ya, an army for war. Perang apa? Maksudnya perang rohani. Tidak banyak atau sedikit sekali gembala-gembala itu yang memiliki karunia, memiliki keberanian untuk menggalang kekuatan bagi peperangan. Nah, para rasul di pihak yang lain, mereka memiliki keberanian ini, mereka memiliki karunia ini. Jadi saudara lihat, inilah konsepnya NAR, mengapa gereja-gereja itu harus tunduk kepada mereka. Karena mereka itu menganggap, saudara, kamu tidak akan sanggup melawan kekuatan iblis, kekuatan kegelapan tanpa kami. Ya, gerejamu tidak akan bertumbuh, gerejamu tidak akan berkembang kalau tidak ada rasul dan nabi yang menaungi, yang melindungi gereja-gereja tersebut. Nah, ini sudah doktrinnya. Jadi saudara lihat ya, NAR ini menganggap diri sebagai orang yang VIP, saudara, orang yang high class, orang Kristen yang kelas tinggi, yang hebat, yang jauh melebihi kebanyakan hamba Tuhan pada umumnya. Karena mereka menganggap diri rasul dan nabi. Nah, maka pertanyaannya, saudara, kok berani mereka mengklaim diri sebagai rasul dan nabi? Apa yang menjadi dasar teologi mereka, gerakan ini? Ya, saudara jangan heran, pasti mereka juga mengutip Alkitab. Efesus 4 ayat 11, ini dasar yang pertama. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ini ayat pertama, NAR mengatakan, ini loh lihat, Yesus memberikan rasul nabi-nabi. Terus jabatan ini tidak pernah berakhir sampai sekarang. Kenapa? Karena kita belum mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi jabatan rasul dan nabi ini tetap dibutuhkan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, mereka juga kutip Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Oke ya. Kemudian yang ketiga, mereka kutip dari 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara lihat, semua bidat-bidat, kalau sudah ada mau, saudara, pokok ayat sak nemunya ada rasul, ada nabi, dikutip semua dijadikan dasar. Selalu begitu. Maka sekarang saya malam ini akan memberikan sedikit apologetika terhadap NAR. Ya, jadi NAR itu kira-kira saudara sudah menangkap garis besarnya seperti itu ya, gerakan NAR ini. Nah, bagaimana sikap kita, saudara, tentang gerakan ini? Betulkah jabatan nabi dan rasul itu masih ada sampai sekarang ini? Ya, saudara, di dalam pandangan Reform, jelas dua jabatan ini itu sudah selesai, sudah berhenti, saudara. Kenapa jabatan ini berhenti? Karena kedua jabatan ini memiliki fungsi meletakkan dasar bagi wahyu Allah. Mereka menerima wahyu yang nanti akan dituliskan menjadi firman Allah. Dan kedua, mereka ini menjadi fondasi daripada gereja Tuhan. Maka ketika dua tugas ini, wahyu Allah sudah lengkap, kita percaya itu di dalam Alkitab, di gereja sudah berdiri
melalui kematian dan kebangkitan Kristus, lalu diberikan tugas kepada para rasul, maka kedua jabatan ini, saudara, itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, kalau tidak diperlukan lagi, kenapa kok Paulus tadi menulis di dalam Efesus? Di dalam Efesus ada 2 bagian ya. Lalu di dalam Korintus, kenapa kok masih disebut tentang Tuhan memberikan jabatan rasul dan nabi? Ya jawabannya jelas sekali, saudara. Karena pada masa Paulus menuliskan kedua surat itu, wahyu Allah itu belum selesai. Alkitab Perjanjian Baru kan belum jadi, saudara. Dan gereja pada masa itu sedang di dalam masa pertumbuhan, masa meletakkan fondasi. Maka ketika para rasul itu sudah mati, wahyu Allah sudah selesai di dalam Alkitab, kedua jabatan ini sudah tidak diperlukan lagi. Saudara, kita harus ingat ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali jabatan yang disebutkan. Ada raja, ada imam, ada nabi, ada rasul, ada Mesias. Bukan berarti, saudara, setiap jabatan yang pernah disebutkan di dalam Alkitab itu akan berlaku selama-lamanya. Bukan berarti itu terus akan ada penggantinya terus. Nanti kalau penggantinya Mesias siapa, saudara? Pasti kita tahu ada jabatan-jabatan tertentu itu yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diteruskan oleh orang lain. Salah satunya ya jabatan tadi itu, nabi, raja, dan imam. Itu sudah berhenti di dalam Yesus Kristus. Demikian juga jabatan rasul, berhenti dengan wafatnya para rasul di gereja mula-mula. Maka Bapak Reformator ya, di dalam tafsirannya, John Calvin, saya bacakan, dia mengatakan bahwa jabatan rasul, penginjil, dan nabi itu hanya diberikan kepada gereja for a limited time only. Hanya diberikan di dalam masa yang terbatas. Saudara-saudara, lihat, pergumulan tentang nabi, tadi saya katakan itu terjadi di dalam zamannya Yeremia. Di dalam masa reformasi, saudara, itu terulang kembali sebenarnya. Maka di dalam tafsiran ini perhatikan, Calvin mengatakan, yet such are the fanatics. Tapi ada orang-orang yang fanatik, ya, yang berpura-pura untuk menerima secret revelation of the Spirit. Jadi di dalam zaman Calvin hidup, itu sudah banyak orang-orang yang tergila-gila seperti nabi menerima wahyu dari Roh Kudus. Nah, the fanatics di sini itu yang dimaksudkan ada kelompok Anabaptis. Ya, jadi saudara lihat ini ada fenomena abadi yang terus terulang dari zaman ke zaman, saudara. Dan Calvin mengingatkan bahwa jabatan rasul, penginjil dan profet ini diberikan hanya untuk sesaat. Ya, nah evangelis di sini ini bukan pengertiannya penginjil, jabatan penginjil seperti gereja zaman sekarang, tapi ini lebih tertuju kepada kaum misioneri, ya seperti kaum misioneri, orang yang berkeliling memberitakan Injil. Nah, saudara, bagaimana dengan pemikiran daripada orang-orang yang tergabung di dalam Ligonier, ya? Nah, saya kutipkan di dalam websitenya Ligonier, R.C. Sproul dan sebagainya. Semua orang reform mengatakan hal yang sama, saudara, bahwa natur daripada apostolik dan profetik jabatan ini itu bagi orang-orang atau bagi Bapak Reformator itu sudah selesai, sudah berhenti, karena mereka sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu meletakkan jabatan, meletakkan fondasi bagi gereja. Jadi ingat, limited duration. Jadi ketika gereja itu fondasinya sudah diletakkan, God stop sending apostle. Tuhan berhenti mengutus rasul-rasulnya. Sudah selesai, saudara. Ini satu jabatan yang tidak bisa diteruskan oleh siapapun. Ya, kenapa tidak bisa diteruskan? Karena ini satu jabatan yang unik, yang harus bersangkut paut dengan pemanggilan dari Tuhan Yesus sendiri. Warren Wiersbe juga mengatakan, there are no apostle today. Tidak ada rasul hari ini. Mereka adalah orang-orang yang membantu meletakkan foundation of the church. Ini Efesus 2 ayat 20.
Jadi semua itu memiliki satu persepsi pentafsiran yang sama, bahwa ketika fondasi itu diletakkan, they were no longer needed today. Mereka tidak lagi dibutuhkan hari ini. Sudah selesai, saudara. Tugas mereka cuma di situ, ya. Jadi, saudara, dia mengatakan di dalam arti yang luas, semua orang Kristen itu memiliki panggilan atau pelayanan apostolik, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, seperti Bapa mengutus aku pun mengutus engkau. Yohanes 20 ayat 21. Tetapi kita tidak boleh mengklaim diri sebagai rasul. Nah, ini diulang lagi, saudara. They are not needed today. Mereka tidak lagi dibutuhkan hari ini. Jadi, saudara, apostol ini artinya kan messenger sebetulnya. Jadi di dalam arti yang luas, saudara dan saya ini juga rasul, dalam arti messenger, diutus oleh Tuhan ke dalam dunia untuk memberikan menjadi garam dan terang di dalam dunia. Betul dalam arti itu. Tetapi kita tidak boleh mengklaim sebagai jabatan rasul itu. Ini yang menjadi problem di dalam gerakan NAR, ya. Nah, saudara, kenapa rasul itu terbatas? Kenapa tidak semua orang boleh mengklaim diri menjadi rasul? Charles Hodge di dalam tafsirannya Efesus juga mengatakan yang sama. Tidak boleh ada orang yang menganggap diri sebagai rasul, kecuali dia ditunjuk langsung oleh Kristus. Jadi rasul itu 12 rasul, termasuk Paulus, rasul ke-13, itu ditunjuk, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kecuali dia melihat di Yesus di dalam kebangkitannya dan menerima satu pengetahuan Injil melalui pewahyuan yang langsung, immediate revelation. Jadi rasul itu harus menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan dia menerima wahyu, pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Kecuali yang ketiga, kenapa orang tidak boleh jadi rasul? Dia harus memiliki satu infallible by the gift of inspiration. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, tidak boleh salah. Ini penting, saudara. Nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan ya. Barang nabi palsu, rasul palsu dari NAR, bernubuat macam-macam, semua tidak ada yang digenapi, saudara. Tak herannya tidak ada perasaan malu, masih berani ngaku sebagai rasul dan nabi. Saudara sekalian, di dalam bukunya Josh W. Peter ya, dalam buku misi, dia juga mengatakan yang sama, saudara. Bahwa no servant of God since the apostle can claim for himself their original authority. Ya, jadi tidak ada pelayan Tuhan sejak apostol, masa rasul-rasul itu lewat, boleh mengklaim diri, mengklaim bagi dirinya sendiri, otoritas yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul. Ini tidak boleh, saudara. Jadi NAR ini satu gerakan yang sangat berani sekali mengklaim diri, memiliki otoritas yang sama seperti rasul-rasul yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya akan memberikan beberapa apologetika lanjutan untuk menunjukkan dan menstimulir kita bagaimana kita meresponi gerakan NAR ini. Yang pertama, saudara, perhatikan ya, setelah Yudas mati, mengapa para rasul itu hanya memilih satu orang sebagai pengganti, saudara? Kenapa kok tidak langsung sekalian aja pilih 2 atau 3 orang, saudara? Kan enak, kerjaannya lebih ringan. Iya kan? Kalau sekarang gereja makin banyak hamba Tuhan kan enak, saudara. Kerjaannya makin ringan. Kenapa kok para rasul, padahal ada 2 calon, kok tidak langsung dipilih 2-2 saja? Kenapa harus buang undi untuk memilih salah satu? Nah, ini menunjukkan, saudara harus sense ya. Seperti yang tadi saya kutipkan di dalam perkataan Warren Wiersbe, perkataan Charles Hodge, dan macam-macam. Jabatan rasul ini itu terbatas jumlahnya, saudara. Dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk jabatan ini. Tidak semua orang itu boleh mengklaim diri jadi rasul. Maka 11 rasul itu sangat hati-hati, sangat teliti. Mereka meminta petunjuk dari Tuhan. Siapa yang harus menggantikan Yudas? Hanya satu orang yang dipilih. Ya, ini menunjukkan
bahwa apa yang terjadi dalam fenomena zaman ini, nar, nanti puluhan orang mengklaim diri, ratusan orang mengklaim diri jadi nabi dan rasul, itu ngawurnya luar biasa, saudara. Kedua, di dalam Alkitab, saudara perhatikan, tidak ada perintah untuk memilih rasul atau nabi, saudara. Rasul-rasul ini tidak pernah memberikan perintah, nanti kalau saya sudah mati, kamu ini loh, cara penerus saya, cara memilihnya, syaratnya ini. Tidak ada, saudara. Yang ada, Paulus itu justru memberikan petunjuk untuk memilih penatua, penilik jemaat, dan diaken. Ya, ini di dalam ayat 1 Timotius dan Titus 1. Kenapa kok para rasul sendiri tidak memberikan pesan cara memilih rasul pengganti saya seperti ini? Tidak ada, saudara. Ini menunjukkan apa? Bahwa rasul dan nabi itu jabatan yang tidak bisa diganti, saudara. Jabatan yang tidak bisa diteruskan. Itu kan Tuhan sendiri yang langsung memilih mereka. Nah, ini yang ketiga. Perhatikan ya. Paulus, saudara, bahkan tidak pernah menyebut Timotius dan Titus sebagai rasul. Padahal ini dua murid daripada Paulus, penerusnya Paulus. Paulus itu hanya menyebut mereka dengan sebutan anakku Timotius, anakku Titus. Lah, siapa Peter Wagner dan kawan-kawan tadi itu, saudara? Kok berani-beraninya diri menyebut diri atau rasul atau nabi? Kalau kita berpikir siapa sih yang lebih layak jadi rasul? Timotius atau Peter Wagner? Kita akan ngomong Timotius, Titus. Ini adalah first hand student daripada Paulus. Tapi Paulus tidak pernah sebut mereka rasul. Paulus juga tidak pernah ngomong kamu penerusku, jadi rasul penerusku. Tidak ada. Maka Timotius dan Titus tidak pernah disebut sebagai rasul. Dan ini kurang ajarnya luar biasa, saudara. 2000 tahun kemudian, tidak ada urusannya dengan Paulus. Peter Wagner dan kawan-kawan bukan muridnya Paulus, tidak kenal Paulus, tiba-tiba lahir muncul mengklaim diri jadi rasul dan nabi. Ini orang gila, saudara. Yang keempat, Paulus menyatakan secara eksplisit bahwa dia adalah rasul yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya ini, maksudnya paling akhir Tuhan menampakkan diri dari semua orang ini, dia menampakkan diri kepadaku. Setelah itu tidak pernah lagi. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi di dalam ayat ini, secara implicitly, Paulus yang mengatakan, dia adalah orang terakhir di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Maka dengan kata lain, dia adalah rasul yang terakhir yang dipilih oleh Yesus pasca kebangkitan Yesus. Ya, poin kelima, saudara. Jika Tuhan masih memberikan wahyu baru seperti yang diklaim oleh Nar. Jadi Nar ini, saudara, mereka mengklaim diri sebagai rasul, sebagai nabi, mereka mendapatkan wahyu-wahyu baru terus dari Tuhan, ya, untuk mengatur strategi peperangan, untuk memberikan arahan kepada gereja dan sebagainya. Lah, lalu untuk apa, saudara, Alkitab bagi kita, saudara? Ya, kalau Tuhan itu masih terus berwahyu terus kepada mereka, lah untuk apa Alkitab bagi gereja Tuhan? Justru logikanya terbalik, saudara. Karena Alkitab itu sudah menjadi kanon, sudah 66 kitab seperti yang ada di tangan kita sekarang ini. Maka wahyu baru itu sudah selesai, sudah tidak ada. Kita ini hidup bukan lagi berdasarkan wahyu baru. Oh, hamba Tuhan A berbicara ini, oh nabi itu ngomong seperti ini, rasul itu mendapat wahyu Tuhan seperti apa dan sebagainya. Bukan. Kita sekarang gereja itu hidup berdasarkan firman Tuhan, Alkitab di tangan kita, bukan berdasarkan wahyu baru dari rasul atau dari nabi. Saudara, kalau kita mempelajari tentang heresiologi atau ilmu tentang kebidatan, saudara menemukan pola yang sama. Apa? Semua bidat-bidat dalam kekristenan itu selalu mengklaim diri mendapat wahyu baru. Mormon, saksi Yehova, macam-macam, semua pendirinya selalu berkata mendapat wahyu baru dari Tuhan. Alkitab tidak cukup. Alkitab harus dilengkapi dengan wahyu yang paling baru ini. Jadi saudara ingat ya, ketika orang terus berbicara dapat wahyu baru, dapat firman baru,
saudara mulai aware, hati-hati saudara. Karena ini adalah satu sumber kesesatan di dalam gereja Tuhan. Maka saya kutipkan Ligonier kembali mengatakan seperti ini. Tuhan memberikan gerejanya nabi dan rasul supaya kita memiliki firman-Nya yang inerrant, tidak bersalah, yang infallible, yang dapat dipercaya. Sekarang, karena kita sudah memiliki firman-Nya, kita tidak lagi membutuhkan nabi dan rasul yang hidup. The living prophets or apostle. Tidak perlu lagi. Karena apa yang jadi keinginan Tuhan, itu sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Itu sudah cukup, sola scriptura, only the scripture, sudah cukup. Kita tidak butuh nabi baru, kita tidak butuh rasul baru, kita tidak butuh wahyu baru, saudara. Ini satu hal yang nar lakukan, yang nar gembar-gemborkan, bahwa mereka memiliki wahyu baru. Ya, saya kutipkan sekarang dari Holly Pivec dan Douglas Gifford ya di dalam bukunya A New Apostolic Reformation. Jadi buku ini khusus saudara memberikan satu kritikan terhadap gerakan NAR. Nah, ini cukup baik. Mereka memberikan bagaimana sih saya menguji ini nabi dari Tuhan yang sejati atau tidak. Dia memberikan beberapa tes. Yang pertama, fulfillment test. Tes penggenapan. Saudara, di dalam Ulangan 18, Tuhan itu sudah pernah ngomong kepada Musa ya, bahwa juga lalu Musa ngomong kepada bangsa Israel, kalau ada di antaramu orang yang mengaku nabi, dan apa yang dia nubuatkan, dia tidak tergenapi, itu nabi palsu. Harus dirajam batu sampai mati, saudara, supaya tidak menyesatkan. Ini fulfillment test. Apa yang dia omongkan, tergenapi atau tidak. Saya sekarang berikan beberapa contoh. Bob Jones, orang yang anggota NAR, menubuatkan, saudara, Mitt Romney menjadi presiden Amerika Serikat tahun 2002. Tidak tergenapi. Yang jadi presiden ini, kalau tidak salah, masanya Barack Obama ini ya. Ini menubuatkan tidak tergenapi. Rick Joyner menubuatkan Southern California akan mengalami kehancuran, bencana yang dahsyat, juga tidak digenapi, tidak tergenapi. Ini mestinya kalau hidup di dalam zamannya Musa, sudah jadi bubur ini dua orang, dilempari batu sampai hancur. Chris Vallotton dan Lance Wallnau menubuatkan kemenangan Trump untuk kedua kali yang barusan ini, saudara. Tidak tergenapi lagi. Donald Trump kalah dari Joe Biden. Ya, jadi saudara lihat, ini fulfillment test. Satu tes ini saja, saudara. Ini sudah menunjukkan ini nabi palsu. Jadi nabi palsu itu tidak usah, oh satu penggenapan tidak tergenapi, oh kasih kesempatan kedua, tidak tergenapi, oh jangan-jangan kesempatan ketiga kasih terus. Tidak, saudara. Saksi Yehova juga sama. Charles Taze Russell itu menubuatkan satu kali akhir zaman, tahun 1940-an, tidak tergenapi. Lalu dia ralat yang kedua, tidak tergenapi. Diralat sampai yang ketiga, tidak tergenapi. Ini ciri-ciri nabi palsu. Selalu bernubuat, tetapi tidak tergenapi. Yang kedua, Holly Pivec mengatakan di ortodoksi tes. Tes ajaran. Kalau tadi tes itu penggenapan nubuatan, ini sekarang tes ajarannya. Ulangan 13 ayat 1 dan 5. Ya, jadi kalau nabi itu berbicara terus hal-hal yang baik-baik tentang engkau, itu nabi palsu. Tapi yang omongannya terus menghibur, menyenangkan telingamu, itu nabi palsu. Maka satu istilah, a good prophet is not a true prophet. Nabi yang baik itu bukan nabi yang sejati. Karena nabi itu selalu omongannya keras, menghantam telinga orang berdosa. Nah, saudara, bagaimana dengan nabi dan rasulnya dari kelompok NAR? Ya, banyak pemimpin NAR, saudara, menerima ajaran Nabi William Branham, yaitu orang sebelum mereka yang mengajarkan Hawa itu berhubungan seksual dengan ular, maka menghasilkan keturunan orang-orang yang binasa. Sedangkan mereka yang mengikuti ajaran William Branham
itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, ini ortodoksi tes. Ajarannya seperti apa? Nah, biasanya saudara, kalau orang yang sudah bernubuatnya ngawur, ajarannya pasti juga ngawur. Sebaliknya orang yang ajarannya ngawur, pasti juga nubuatannya pasti juga ngawur. Ini dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Bill Hammond, Josh Warnock, ini nabi-nabinya nar, mengajarkan bahwa pengikut-pengikut mereka tidak akan mengalami kematian. Jadi orang yang immortal, saudara. Ini mana ada? Alkitab ngomong upah dosa dalam maut kok. Mana ada orang bisa immortal, tidak mengalami kematian. Ya. Mike Bickle mengajarkan bahwa melalui doa orang-orang beriman, penghukuman Allah kepada orang berdosa pada akhir zaman akan diperlunak. Ya. Jadi ini ajaran apa, saudara? Kok Tuhan bisa diatur oleh manusia? Ya, melalui doa, penghukuman orang-orang yang tidak percaya pada akhir zaman akan diperlunak. Nah, ini saudara yang mengejutkan. Paula White barusan ketika di dalam masa kampanye Donald Trump pemilihan yang kedua memanggil malaikat dari Afrika dan Amerika Selatan untuk memenangkan Presiden Trump tahun 2020. Hasilnya apa, saudara? Kalah. Saudara lihat di dalam Alkitab ya, mana ada nabi lalu meminta bantuan Tuhan atau diutus oleh Tuhan, lalu apa yang dia lakukan itu tidak tergenapi atau mengalami kegagalan. Tidak ada, saudara. Semua yang diutus Tuhan selalu disertai dengan kuasa, dengan penggenapan. Ini semua menunjukkan ya, ortodoksi tes gagal. Yang mereka ajarkan itu semua bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Yang berikutnya, tes ketiga adalah the lifestyle test, tes gaya hidup. Bob Jones mengaku melakukan sexual misconduct. Jadi dia dikatakan, saudara, mengakui ya bahwa dia pernah menyuruh wanita itu telanjang di kantornya supaya mereka di dalam naked before the Lord, telanjang di hadapan Tuhan untuk menerima prophetic word atau firman nubuatan dari Tuhan. Ini kurang ajar ini ya. Kayak bahasa sekarang ini dukun cabul. Paul Cain mengaku alkoholik and long-term homoseksual. Ini semua nabi dan rasul dari nar. Ted Haggard tahun 2006 mengaku homoseksual dan pecandu narkoba. Saya tidak mengatakan, saudara, semua nabi atau orang-orang yang ngaku sebagai rasul di dalam nar ini semua seperti ini. Tetapi paling tidak ini menunjukkan, saudara, di dalam banyak hal mereka gagal di dalam lifestyle test. Belum lagi yang memiliki gaya hidup hedonis dan sebagainya. Maka seorang yang bernama Ken Philpott, ya, saya kutip dari websitenya dia, mengapa saya harus melawan nar? Dia mengatakan, kalau saudara melihat di dalam video yang tidak terhitung jumlahnya, orang-orang seperti Heidi Baker, Stacey Campbell, Bill Johnson, Rick Joyner, Chris Valentin, itu ada sebagian dari antara mereka. Mereka adalah orang yang scandalous and embarrassing. Orang yang penuh dengan skandal dan memalukan. Pada sampai satu titik bahwa kesaksian kekristenan itu dipertaruhkan. Ya ini, saudara. Jadi saudara, mereka tidak sadar ya, orang dunia itu melihat tingkah polanya orang-orang yang ngaku nabi, ngaku rasul, ini bukan menjadi garam dan terang, justru memalukan, saudara. Itu tes ketiga, lifestyle test. Yang keempat, ancestry test atau tes secara nenek moyang. Nah ini unik, saudara. Holy Pivek mengatakan, saudara, semua rasul-rasul yang secara universal itu otoritatif, itu semua adalah orang Israel, orang Yahudi, saudara. Tuhan tidak pernah panggil orang di luar Israel itu jadi nabinya dia. Maka Holy Pivek dan Douglas Gifford mengatakan, meskipun ini bukan sesuatu yang definitif ya, tapi ini boleh dijadikan satu peringatan bagi kita bahwa ketika seseorang hari ini yang tidak memiliki Jewish ancestry, keturunan orang Yahudi,
lalu berani mengklaim-klaim secara universal, dia nabi dan sebagainya, lalu menerima wahyu dari Tuhan, ini patut dicurigai. Jadi ancestry test ini merupakan tambahan dari 3 tes yang tadi di atas. Ya. Nah, saya akan lanjutkan sekarang, kita sudah masuk bagian-bagian terakhir. Kenapa sih saudara kita perlu mempelajari ini? Apa sih bahayanya dari gerakan NAR ini? Pertama, pengakuan orang-orang yang sebagai nabi dan rasul ini, saudara, mereka menerima wahyu dari Tuhan, firman baru dari Tuhan. Mereka membuat umat Tuhan itu tidak menghargai firman Tuhan. Tidak menghargai prinsip sola scriptura, only the scripture. Kita hidup hanya berdasarkan firman Tuhan. Sebaliknya, saudara, dengan mereka mengaku diri sebagai nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Tuhan, itu membuat jemaat Tuhan bergantung kepada mereka. Tadi kita membaca ya, sudah perhatikan di dalam Yeremia pasal 5. Itu ada kalimat yang menarik, saudara. Aku tidak pernah mengutus mereka, nabi-nabi itu bernubuat palsu, mereka giat demi namaku. Di situ ada kalimat, dan umatku menyukai yang demikian. Saudara harus mulai sensi. Kenapa nabi palsu dan rasul palsu itu terus ada di dalam sepanjang zaman? Salah satu penyebabnya, Yeremia tadi mengatakan, karena banyak orang Kristen atau orang-orang yang mengaku Kristen senang dengan hal seperti ini. Ini seperti supply and demand, saudara. Kenapa bandar narkoba tidak bisa dibasmi? Karena banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang bergantung kepada mereka. Nah, ini jawabannya, saudara. Kenapa nabi palsu dan rasul palsu sulit dibasmi? Karena banyak orang-orang yang mengaku Kristen senang dengar nubuatan-nubuatan mereka. Ya, jadi ini bahaya luar biasa, saudara. Ajaran ini itu secara tidak sadar menomorduakan firman Tuhan, membuang Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan bergereja. Kedua, bahayanya NAR itu menawarkan kekristenan yang dangkal, bahkan palsu. Ya kayak apa dangkal, saudara? Kan tidak ada penggalian firman khotbahnya. Yang diomongkan bukan Alkitab, tapi ada nubuatan-nubuatan wahyu baru yang mereka terima. Ini orang yang jadi nabi palsu dan rasul palsu ini paling enak, saudara. Tidak usah belajar Alkitab dalam-dalam, khotbah tidak usah persiapan, ngomong aja dari Tuhan. Ini firman yang baru, yang dulu itu ketinggalan zaman. Maka Ken Philpott, sekali lagi saya kutip, mengatakan, kenapa ini ada kekristenan yang dangkal? Sebab kebanyakan mereka datang ke gereja-gereja seperti ini, yang berafiliasi dengan NAR. Mereka looking for excitement. Mereka hanya mencari hiburan. Mereka sangat menekankan kepada musik, kepada drum, bass gitar, dan mujizat-mujizat, dan sebagainya. Maka orang-orang yang datang kepada gereja-gereja yang menganut NAR ini, kebanyakan adalah disuguhkan dengan weak Christianity, kekristenan yang sangat lemah, yang tidak berfokus kepada biblical gospel atau Injil yang biblical. Ya, kekristenan yang dangkal, kekristenan yang hura-hura. Beberapa di antara mereka mengklaim penyembuhan dan seterusnya, sehingga banyak mereka yang hati di situ berpikir mengalami mujizat, tetapi mereka tidak mengalami born again, kelahiran baru sebagai pengikut Yesus. Ini bahaya, saudara. Karena Injil yang diberitakan adalah Injil yang menyimpang, Injil yang dangkal. Yang ketiga, apa bahayanya NAR ini? Nah, saudara, NAR ini membagi orang Kristen jadi 2 macam orang Kristen. Ada jabatan nabi dan rasul yang hanya dimiliki oleh mereka, menjadikan mereka orang Kristen kelas VIP. Sedangkan yang lain seperti gembala-gembala gereja biasa, apalagi jemaat awam, itu orang Kristen yang kelas 2, saudara. Kalau naik pesawat ini kelas apa ini ya? Kelas ekonomi, bukan kelas eksekutif ini. Tidak ada AC. Yang harus tunduk kepada mereka sebagai nabi dan rasul. Saudara lihat ya, kenapa reformasi terjadi?
Justru reformasi terjadi karena Martin Luther itu ingin meniadakan dikotomi, dualisme antara rohaniwan dengan awam. Jadi di abad pertengahan itu saudara harus tahu, itu kasusnya mirip seperti Nar ini saudara. Rohaniwan itu dianggap orang suci, dianggap orang tak berdosa, omongannya tidak bisa salah dan sebagainya. Maka salah satu tujuan reformasi itu adalah the priesthood of believers. Semua orang itu sekarang imam, boleh datang kepada Tuhan, tidak usah menghadap rohaniwan, tidak usah mengaku dosa kepada rohaniwan, langsung saja mengaku dosa kepada Tuhan. Nah ini gerakan Nar ini kan mengembalikan lagi seperti abad pertengahan, saudara. Ada orang yang lebih berkuasa dari orang yang lain, yaitu mereka yang anggap diri sebagai rasul dan nabi. Ya, nah saudara, yang keempat, apa bahayanya Nar? Saudara, materi malam hari ini tidak mungkin saya menjabarkan semua ajaran Nar. Ya. Tadi yang saya sampaikan di atas itu hanya secara sepintas saja. Tetapi sebenarnya banyak ajaran Nar itu yang aneh dan tidak ada dasar di dalam kitab suci. Misal, spiritual mapping. Jadi saudara, kalau mereka mau berdoa untuk satu kota, mereka itu mencari yang disebut dengan territorial spirit, roh penguasa, saudara. Wah, misalnya di Surabaya ini atau di Jakarta, ini dikuasai oleh roh apa ini? Cari, ini namanya spiritual mapping. Nah, kalau sudah ketemu, oh ini roh jahat ini namanya, misalkan ya, Apollyon atau apa. Kalau sudah ketemu, mereka mempraktekkan prayer walking, saudara. Mereka tiru-tiru seperti bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Jadi mengelilingi satu wilayah untuk mengusir territorial spirit. Sambil berdoa muter-muter keliling. Yang ketiga, mereka juga mengajarkan bahwa mujizat itu dapat dipelajari bahkan oleh anak-anak. Nah, ini saudara ya, Douglas Gifford memberikan contoh bahwa di dalam sekolah minggunya gereja-gereja yang berafiliasi dengan Nar ini melatih anak-anak untuk membuat mujizat di dalam Sunday School classes, kelas-kelas sekolah minggu mereka. Misal di Bethel Church, anak-anak diajarkan untuk berdoa atau ngomong kepada malaikat untuk mentafsir masing-masing mimpinya mereka. Saling mentafsir. Kamu semalam mimpi apa? Ditafsir temannya, lalu saling ditafsirkan mimpinya. Dan praktis raising the dead, latihan membangkitkan orang mati yang dibungkus dengan toilet tisu seperti mumi. Ini apa kurang kerjaan sekolah minggunya ini? Tidak ada program pengajaran materi yang lebih baik ya. Saya sekolah minggu diajarkan seperti ini, saudara. Jadi ini loh, saudara, bahayanya. Nah, bayangkan kalau anakmu, cucumu ikut gereja sekolah minggunya seperti ini, mau jadi apa, saudara? Besar-besar bukan jadi majelis yang baik, jadi peramal ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, setelah kita belajar tentang bahaya Nar ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara, pasti kita harus menolak semua ajaran Nar. Dan semua orang yang mengaku diri sebagai nabi dan rasul, termasuk orang yang bernama Joseph Paul Sang. Ya. Saya tidak ngerti dia ngomong itu main-main atau serius, saya tidak pernah ngikuti channelnya dia, tapi saya malam ini harus mengatakan, semua orang, tidak peduli siapapun, mau berpendidikan tinggi, PhD atau siapapun, seterkenal apapun dia, ketika orang itu mengaku diri sebagai rasul dan nabi, saya mengatakan itu pasti nabi dan rasul yang palsu. Termasuk semua nabi dan rasul di dalam gerakan Nar ini. Yang kedua, saudara, ini harus saya katakan, bahwa teologi yang benar itu harus selalu diajarkan di dalam gereja, saudara, dan dikotbahkan. Jangan teologi yang benar itu dikubur di dalam gereja. Saudara, inilah fenomena yang saya lihat ya di dalam banyak gereja di Indonesia, bukan hanya gereja-gereja Mandarin, tapi hampir semua gereja. Sekarang teologi itu tidak pernah diajarkan lagi, tidak pernah dikotbahkan lagi, saudara. Sehingga jemaat itu tidak mengerti ajaran yang benar dan ajaran yang salah mana. Pokoknya ada gerakan dari barat yang ngajar, yang khotbah orang bule, selalu dianggap sebagai ajaran yang benar. Inilah ciri-ciri gereja yang ada di Indonesia, saudara. Masih ingat 10 tahun lalu, muncul gerakan namanya Pria Sejati. Saya
di situ melawannya bersama dengan beberapa rekan di gereja saya pelayanan yang lama. Itu juga sama, saudara. Edwin Louis Cole itu mengklaim diri jadi nabi, mendapat wahyu dari Tuhan ini, itu, dan sebagainya. Maksudnya kenapa ajaran seperti ini itu diterima di dalam gereja? Karena gereja itu sudah banyak membuang teologi yang benar, saudara. Tak pernah lagi dikhotbahkan. Saudara harus ingat ya, ke gereja itu hanya mengkhotbahkan hal-hal yang praktis-praktis saja. Mengasihi, mengampuni, melayani, bersyukur, ketaatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara sedang membawa gereja saudara ke dalam satu bahaya luar biasa. Nanti jemaat tidak punya lagi filter. Jemaat tidak lagi ngerti teologi yang benar seperti apa. Maka banyak orang terkagum-kagum dengan ajaran-ajaran yang seperti ini dari dunia barat. Dipikir semua yang dari barat itu selalu benar, saudara. Maka ingat, saudara, doktrin itu harus diajarkan. Teologi yang benar terus harus dikhotbahkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi gereja dan orang Kristen yang otentik dengan berpegang kepada teologi yang benar. Jangan kita menjadi gereja atau jadi orang Kristen yang latah rohani, yang terus mengikuti tren zaman. Ya, jadi apapun yang ngetren kita ikuti, apapun yang sedang menjadi topik trending kita ikuti, tapi kita tidak pernah melihat ini sebenarnya apa ajaran di baliknya. Ya. Nah, saudara, ini harus kita lakukan sebagai gereja. Kita harus berdiri kokoh, bukan jadi gereja yang latah, tapi gereja yang berdiri teguh. Jangan kaget atau jangan takut dianggap sebagai gereja yang kuno, gereja yang tidak mengikuti zaman, gereja yang ketinggalan zaman, dan sebagainya. Tidak penting, saudara, label-label seperti itu. Ya, yang penting kita berdiri di atas teologi yang benar. Jadi, saudara, saya terakhir ingin memberikan pesan kepada kita semua. Ya, ketika kita belajar tentang nar ini, bukan hanya kita mengerti secara kognitif. Saudara harus menangkap spiritnya, saudara. Yang ingin saya katakan adalah kekristenan ini semakin lama semakin hancur. Kekristenan ini semakin lama berada dalam satu titik yang membahayakan, saudara. Kenapa? Ini, bahwa kekristenan itu hancur bukan karena penganiayaan, saudara, tetapi karena ajaran sesat dibiarkan masuk ke dalam gereja. Ini analisa saya mempelajari teologi, membaca banyak buku sejarah gereja. Saya mengambil kesimpulan seperti ini. Penganiayaan tidak pernah menghancurkan kekristenan. Penganiayaan tidak pernah menghancurkan gereja. Gereja hancur secara pelan-pelan. Jadi tidak usah salahkan agama lain. Ini dianiaya, dibakar, itu tidak akan merusak, saudara. Tetapi kekristenan itu hancur dari dalam sendiri. Karena banyak ajaran sesat dibiarkan masuk ke dalam gereja. Grogoti pelan-pelan. Lama-lama hancur, dan lama-lama kita menjadi gereja yang terhilang. Nah, saudara, materi saya sampai di sini. Saya akan stop share screen, dan kita akan masuk di dalam sesi tanya-jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bapak Penginjil Alvin yang sudah menyampaikan. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin ada yang chat Pak Arief, atau Bapak Ibu bisa rasain untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ya, belum ada chat masuk sih. Mungkin bisa langsung bertanya, silakan present. Jadi nanti saya berikan kesempatan. Halo? Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wito. Ya, Bapak Wito Wito. Pramono dari Balikpapan, Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya, ini begini Pak, saya sudah berkali-kali mengikuti khotbah-khotbahnya Paul Seng ya Pak ya. Dan saya nilai dari khotbah-khotbahnya itu rasanya yang menyesatkan itu yang mana Pak? Coba tolong dijelaskan Pak. Jadi kira-kira yang tidak seturut dengan Alkitab yang ini. Jadi kita bisa tahu kesesatannya dia itu di mana. Bukan sekedar dia mengaku nabi terus dianggap sesat gitu kan. Bisa saja dia cuma menganggap membuat sensasi supaya dirinya, oh ya, supaya dia ini
ngetop untuk sekarang ini. Dan kalau dia tidak bertindak begitu kan mungkin dia tidak enggak naik Pak namanya gitu. Jadi kan dia kan bisa saja cuma sekedar ininya dia, padahal kan dia juga sesungguhnya cuma tidak betul-betul mengakui nabi, Pak. Gitu, Ya, Pak. ya, Cuma saya nangkap maksudnya. mengerti, Pak ya? Ya, Ya, mengerti. ya, saya jawab begini. Pertama, saya tidak pernah mengikuti khotbah-khotbahnya Paul Seng. Ya, menurut saya, ya, saya harus katakan mohon maaf membuang waktu saya. Tidak ada gunanya bagi saya mengikuti khotbahnya dia. Jadi saya tidak tahu mana yang salah dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan, saudara, di dalam salah satu khotbah yang muncul di YouTube itu ya, kelihatannya Paul Seng ini tidak mengakui doktrin Trinitas. Mungkin kalau saudara sering mengikuti ya, khususnya Pak Wito kalau sering mengikuti, pasti mungkin pernah dengar khotbah seperti itu atau YouTube dengan judul itu. Bahwa di dalam Alkitab menurut dia tidak ada Trinity. Nah, itu satu kesesatan yang luar biasa loh. Yang kedua adalah mengaku nabi ya. Jadi kalau Pak Wito katakan, nah mungkin dia ini cuma cari sensasi atau apa supaya terkenal dan sebagainya. Tetapi kalau dia mengklaim diri sebagai nabi, apapun alasannya dan motivasinya, itu satu kesalahan yang fatal menurut saya. Ya, istilah nabi dan rasul itu tidak boleh dibuat main-mainan, Pak. Apalagi kalau betul-betul dia cuma buat cari ketenaran, itu menurut saya kurang ajar sekali ya. Gitu. Itu. Jadi jangan dianggap oh ini cuma main-main, oh ini guyonan, ini cari sensasi, tidak boleh. Ngerti maksud saya? Iya, ngerti, Pak. Nah, jangankan nabi ya, kalau ada orang mengaku diri, oh saya presiden Indonesia, saya rasa akan ditangkap oleh polisi itu. Apalagi ngaku nabi, ya. Nah, jadi ingat seperti itu jawabannya. Iya. Ya, ada yang lain? Silakan Pak Suyanto. Ya, selamat malam. Ya, Pak, selamat malam Pak. Saya Sianto Pak. Iya. Saya yang ingin saya tanyakan cuma satu. Kalau mungkin secara verbal mereka seseorang ya, entah itu Paul Sang atau siapapun yang tadi contoh-contoh tokoh-tokoh dari NAR, mereka secara eksplisit mengaku sebagai Nabi ke-26 gitu ya. Itu terlalu Pak secara verbal. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika seseorang itu dia tidak mengaku, tidak mendeklar dia sebagai seorang nabi atau rasul, namun dari sisi pengajaran ataupun ketika dia menyampaikan firman atau khotbah dan lain sebagainya, dia mengatakan saya mendapat wahyu. Kata-kata itu, kalimat itu yang selalu familiar ya, yang cukupnya terkesan sangat alkitabiah. Saya mendapat penglihatan, saya mendapat wahyu dari Tuhan atau apapun lah bahasanya, yang mana kalau memang itu dikaitkan dengan yang tadi Bapak jelaskan tidak pernah tergenapi, gitu kan? Itu yang pengujian menurut saya adalah apakah mereka-mereka yang menyampaikan tetapi tidak secara langsung mendeklar mereka sebagai nabi atau rasul, namun dengan bahasa yang kesannya alkitabiah tadi, dia mendapat penglihatan, wahyu dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa dikategorikan tanda petik nabi ke-26 juga, Pak? Iya, pasti dong. Karena salah satu fungsi nabi dan rasul kan menerima wahyu dari Tuhan. Intinya di situ. Jadi meskipun mereka tidak pernah declare secara langsung, tetapi secara tidak langsung, secara implisit dari pengajarannya, dari cara berkhotbahnya, dari kata-katanya, ya itu berarti dia sedang memerankan peran sebagai jabatan nabi atau rasul, yaitu sama saja. Apalagi kalau sampai ngomong Tuhan berfirman, saya mendapat wahyu dan sebagainya, ya itu sudah memainkan role sebagai nabi dan rasul, dan saya yakin itu sesuatu yang salah. Jadi gini loh, tugas hamba Tuhan ya, siapapun itu sekarang tugas seorang hamba Tuhan itu adalah mengkhotbahkan dan menjelaskan isi Alkitab, bukan menerima wahyu yang baru. Itu saudara pegang baik-baik. Jadi kalau ada hamba Tuhan, dia tidak mengkhotbahkan Alkitab, atau mengkhotbahkan Alkitab
plus menerima wahyu yang baru, nah itu pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemahamannya dia tentang iman Kristen. Nah, namun gini Pak, kalau kita amati ya mohon maaf, entah itu apakah hamba Tuhan itu adalah dari denominasi kita atau mungkin dari denominasi lain, untuk memperkuat gitu ya, ketika mereka biasanya kan kalau kita amati sebuah alur khotbah, pastinya ada sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi, apakah itu pengalaman pribadi ataupun apapun, mungkin informasi di luar yang untuk mengantar masuk ke dalam esensi khotbahnya. Nah, ketika masuk ke poin refleksi atau konklusi, mereka biasanya mempertegas ya maksud firman Tuhan tersebut. Nah, dengan kata-kata tadi, Pak, mungkin melalui perenungan mereka dalam hal mempersiapkan khotbah tersebut dan itu, saya mendapat tanda petik ya Pak ya, saya mendapat wahyu atau mendapat penglihatan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, mendapat berkat bla 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 segala macam. Nah, seakan-akan kita yang mendengarkan, oh firman Tuhannya secara soal skripturnya benar gitu kan, ditambah lagi dengan pengalaman pribadi yang bersangkutan ketika mereka mempersiapkan khotbah dengan bahasa yang tadi saya sampaikan, mendapat penglihatan ataupun untuk mempertegas penyampaian konten firman Tuhan tersebut, Pak. Kadang kita dikaburkan dengan hal-hal tersebut itu, Pak. Ya, makanya saya bertanya, kenapa harus ngomong seperti itu gitu loh. Apakah tidak ada kalimat yang lain kalau memang mau mempertegas? Kenapa kok harus pakai kalimat Tuhan berfirman kepada saya mendapat penglihatan, saya mendapat wahyu, dan sebagainya. Nah, itu loh, kenapa seperti itu gitu loh. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kalimat berbahaya loh, saudara. Jangan anggap remeh kalimat-kalimat seperti itu, oh ini hamba Tuhan diurapi, ini tidak, itu bagi saya sudah lampu kuning menuju lampu merah itu. Kenapa kok harus pakai kalimat-kalimat yang menunjukkan dia seperti seorang nabi, mendapat hak istimewa, Tuhan menampakkan diri, berfirman kepada dia, dan sebagainya. Jadi saudara, saya ingin loh, seperti tadi yang saya katakan ya, di dalam tiga kalimat terakhir, apa yang harus kita lakukan tadi itu loh. Saya di dalam pelayanan saya selalu ingin mendidik pendengar dan murid-murid saya ini menjadi orang Kristen yang cerdas rohani, saudara. Orang Kristen yang memiliki teologi, kerangka berpikir yang kuat, yang biblika, yang tidak gampang ditipu, tidak gampang diombang-ambingkan, tapi justru memiliki sesuatu daya kritis di dalam melihat fenomena zaman. Itu visi pelayanan saya. Selalu saya tekankan, jadilah orang Kristen yang cerdas secara rohani. Nah, Tuhan ngomong akhir zaman ini makin banyak nabi palsu, bahkan mesias-mesias palsu berkeliaran di dalam kekristenan. Saya tahu, saudara, itu banyak model-model hamba-hamba Tuhan seperti itu dari gereja mana saya tahu. Cuma memang saya tidak mau ngomong kan tidak etis ya. Tuhan berfirman, Tuhan bernubuat, apa bla 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 melalui mimpi macam-macam. Dan gereja-gereja seperti ini itu bersangkut paut dengan nar yang tadi kita bahas itu, berafiliasi dengan nar seperti itu. Makanya kan saudara pasti pernah dengar ada seminar tahunan kerasulan apa ini dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi di dalam kekristenan zaman ini, saudara. Ini Pak, berarti saya simpulkan untuk aliran reform dan ininya, berarti tidak boleh seorang pun yang berani mengakui nabi, Pak ya. Jadi jabatan nabi tidak boleh ada gitu, Pak ya. Iya, sudah selesai. Di dalam pemikiran pandangan reform, dua jabatan ini ya, dan juga jabatan raja, imam dan sebagainya itu sudah tidak ada, sudah selesai itu. Dengan gereja sudah berdiri dan wahyu Allah sudah selesai kanon, Tuhan sudah tidak berfirman lagi, maka dua jabatan khususnya rasul dan nabi ini sudah tidak ada. Kan tadi sudah dikatakan, siapa yang jadi rasul? Itu orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dipilih langsung, dan dia menjadi saksi kebangkitannya. Siapa di sini yang pernah dipilih langsung oleh Tuhan Yesus? Tidak ada. Siapa yang pernah saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menampakkan diri bangkit kepada mereka. Tidak ada.
Loh, nabi zaman dulu kan juga nggak ada juga Pak yang terdaftar nabi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 kan nggak ada juga Pak. Mereka juga mengaku sendiri Pak istilahnya kan begitu Pak. Ya memang istilah Nabi 26 ini kan jadi heboh sekedar ini gara-gara aja, identitas saja Pak. ya memang di dalam Alkitab itu tidak ada nomor-nomoran nabi ini dan sebagainya. Nah, tema kita atau judulnya Nabi ke-26 ini kan istilahnya adalah yang sedang ngetren ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri memang tidak ada urut-urutan nabi dan sebagainya. Tetapi apakah nabi-nabi itu adalah nabi yang palsu? Ya jelas tidak dong. Semua nabi-nabi yang Tuhan pakai yang ditata di dalam Alkitab itu ada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, begitu loh. Yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa lain. Jadi itu bukan urut-urutan nabi atau mereka sedang pencitraan, bukan. Bisa nangkep maksud saya? Iya. Oke, ada yang sudah chat Pak Arif? Gimana Pak? Oh, enggak ada. Oke, ada pertanyaan yang dari yang lain? Bisa resen. Boleh saya bertanya? Ya, silakan Pak Sugeng. Saya ini mau tanya, ada banyak pendeta-pendeta mualaf gitu ya. Bukan mualafnya ke saudara diri kita, tapi mualaf masuk ke Kristen. Itu kan banyak sekali dan hari-hari ini mereka ini sedang menubuatkan atau mendapatkan pernyataan dari Tuhan, katanya COVID ini 5 tahun lagi, COVID ini sekian tahun lagi, ya kejadian apa seperti itu. Nah, di samping itu juga kan ada satu hamba Tuhan yang bisa sembuhkan orang, mujizat itu ada yang tepuk kakinya, ada yang tepuk apanya itu sampai yang nggak bisa berjalan, yang dari mana itu banyak yang sembuh. Dan itu orang kalau mau minta didoakan atau dapat jamahannya dia itu kan berdiri sepanjang jalan di sekitar tempat dia tinggal. Nah ini fenomena ini bagaimana Pak Kalvin? Ya tetap sama ya menurut saya. Kan sudah terbukti beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan dalam nama Yesus COVID diusir, ekonomi dipulihkan dan sebagainya. Ya tidak terjadi, ya persis seperti contoh-contoh nar yang tadi saya katakan. Jadi saudara jangan anggap remeh ya orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang menganggap diri rasul dan nabi, pakai nama Tuhan ini dan sebagainya. Tadi Yeremia sudah mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan akhir zaman banyak orang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku dan sebagainya. Dan saudara lihat Holy Pivot tadi juga mengatakan ada 4 tes. Salah satunya adalah fulfillment test, tes penggenapan. Tidak usah 2 kali, saudara. 1 kali saja cukup. Ketika seorang mengaku diri hamba Tuhan, apalagi mengaku diri rasul dan nabi, menubuatkan sesuatu dan itu tidak terjadi, itu pasti nabi palsu. Hamba Tuhan yang sejati selalu jaga mulutnya. Tidak berani ngomong, saya bernubuat, Tuhan berfirman, dan sebagainya. Ngerti ya? Jadi saudara hari ini harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih cerdas, lebih peka, lebih sensitif, lebih teliti mendengar ajaran dan khotbah. Jadi hamba Tuhan ngomong kalimat-kalimat seperti itu, saudara harus mulai aware. Ini adalah sesuatu yang membahayakan. Saudara tunggu saja nubuatnya terjadi enggak. Kalau enggak terjadi, sudah enggak usah tunggu yang kedua, itu nabi palsu, saudara. Enggak peduli dia terkenal seberapa, gerejanya sebesar apa, pengikutnya sebanyak puluhan ribu jutaan apa. Begitu nubuat tidak tergenapi, itu adalah nabi palsu. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Calvin dari Pak Jakob. Saya akan baca.
Jabatan nabi atau rasul memang sudah selesai dan tidak ada lagi. Tetapi saya pernah mendengar tahu kalimat kalimat kita sebagai anak-anak Tuhan berfungsi tanda kutip sebagai nabi dan rasul. Apakah benar Pak tentang kalimat tersebut? Terima kasih. Ya, saya lebih mengatakan ya, lebih setuju mengatakan jangan kita berkata saya memang bukan nabi tapi saya berfungsi seperti nabi. Nah itu sudah nyerempet-nyerempet saudara. Itu sudah mendekati mengklaim diri seperti nabi. Ya, jadi saya sendiri lebih setuju bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya sudah, cukupkanlah dirimu dengan jabatan yang apa yang Tuhan berikan sekarang sebagai pendeta. Ya, meskipun istilah pendeta itu tidak ada di dalam Alkitab, atau seperti saya disebut sebagai penginjil, evangelis, ya cukupkanlah dirimu dengan sebutan itu. Tidak usah ditambah-tambahi, oh saya pendeta tapi saya seperti nabi, oh saya penginjil tapi saya berfungsi seperti rasul. Nah ini sudah nyerempet-nyerempet lagi nanti. Tinggal satu langkah lagi kejeblos mengaku diri jabatan rasul atau nabi. Ya, jadi ini loh saudara, mengapa kita itu harus betul-betul mengerti firman Tuhan dengan baik ya. Ada jabatan-jabatan yang tadi saya katakan itu tidak bisa digantikan, tidak bisa diteruskan. Nabi, rasul, Mesias dan sebagainya. Itu begitu selesai sudah digenapi, ya sudah berhenti sampai di situ. Kalau menurut saya jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah untuk zaman sekarang tidak ada lagi nubuatan, penglihatan, dan penyembuhan, dan lain-lain? Ya, saudara, untuk nubuatan saya percaya sudah berhenti. Ya kan, nubuatan itu sudah selesai di dalam Alkitab. Satu-satunya nubuatan menurut saya yang belum digenapi itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi terus ingat perkataan saya. Tugas seorang hamba Tuhan, siapapun itu, bukan bernubuat, saudara, bukan menerima wahyu baru, firman baru, tapi adalah berkhotbah, menjelaskan firman Tuhan supaya dimengerti oleh jemaat, mereka bertumbuh, mereka memiliki pemahaman yang benar tentang kekristenan. Itu tugas hamba Tuhan, ya. Jadi saya lebih setuju melihat seperti itu, penglihatan dan sebagainya menurut saya sudah tidak ada. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan. Permisi Kak Alvin, kalau kaitannya dengan nubuatan tadi, kalau begitu apakah berarti karunia bernubuat itu sudah tidak ada atau dimengerti sebagai mengkhotbahkan firman Tuhan tadi? Ya, jadi banyak pentafsir, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 itu mentafsirkan karunia bernubuat itu bukan bernubuat seperti nabi-nabi di dalam PL, tetapi itu lebih kepada mengajarkan rahasia firman Tuhan. Ya, jadi ya itu lebih kepada teaching sebetulnya, mengajar itu. Banyak pentafsiran seperti itu. Ya, terima kasih Pak Alvin. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi. Kalau tidak ada, kita akan akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini. Ini Pak, satu lagi Pak ya dari saya. Ini berarti, maaf Pak ya, saya soalnya dari karismatik Pak ya, saya sering ikut ajaran reform. Berarti reform ini sama sekali tidak percaya dengan mujizat atau kesembuhan atau nubuatan dan semacam itu Pak ya. Jadi khusus khotbah dan doa itu aja Pak ya.
Jadi doa sekedar untuk menguatkan, tetapi tidak ada hasil apa-apa gitu. Tidak ada orang kalau mau sembuh ya ke dokter gitu Pak ya. Jadi kalau orang mau apa namanya seperti mimpi, mujizat apa segala macam tidak ada sama sekali Pak ya. Ini saya harus jelaskan ya. Kita harus membedakan saudara apa yang Tuhan kerjakan di dalam umatnya, di dalam gerejanya itu tidak bisa dihantam merata semua. Oh, karena reform menolak nubuatan dan wahyu baru, berarti semua teologi reform juga menolak yang namanya mujizat dan sebagainya. Nah, ini harus kita mengerti dengan betul ya. Nah, di dalam bagian ini saya lebih setuju dengan pemahaman daripada John Frame. Nah, John Frame di dalam bukunya mengatakan bahwa apakah Allah sampai sekarang itu sudah berhenti melakukan mujizat? Ya pasti tidak ya. Jadi saudara jangan keliru memahami bahwa teologi reform menolak mujizat. Tidak, karena mujizat itu hal supranatural, saudara. Kalau kita menolak mujizat, berarti kita mengatakan Allah tidak bisa atau Allah sudah tidak melakukan hal yang bersifat supranatural. Saya yakin itu tetap terjadi, tetapi John Frame mengatakan kita tidak bisa mengharapkan dan tidak boleh berharap mujizat yang terjadi di dalam masa sekarang ini sama seperti yang Allah lakukan di dalam masa-masa perjanjian lama atau masa Tuhan Yesus. Ngerti ya? Apakah mujizat sampai sekarang bisa terjadi? Sangat bisa kalau Tuhan mau. Tetapi apakah mujizat itu harus terjadi seperti di dalam Alkitab? Tidak. Paham? Ini poinnya loh, ya. Nah, saudara kalau meneliti tentang mujizat, miracle, John MacArthur itu juga mengatakan satu kalimat yang baik. Dia menganalisa mujizat itu terjadi hanya di dalam 3 periode besar di dalam Alkitab. Jadi tidak semua zaman itu Tuhan mengumbar mujizatnya terus, tidak. Pertama zamannya Musa. Ya. Kedua adalah zamannya nabi-nabi, Elia. Ketiga adalah zamannya Tuhan Yesus dan para rasul. Itu 3 fase, 3 periode. Laut terbelah, macam-macam lah. Tetapi kalau sudah baca ya, di dalam masa-masa Alkitab yang lain, tidak semua setiap zaman Tuhan itu melakukan mujizat seperti itu. Ada mujizat 1, 2, sedikit-sedikit bisa terjadi, tapi tidak sebanyak dan tidak se ekstrim di dalam 3 zaman itu. Nah ini yang kita harus pahami. Dan inilah mungkin yang gereja-gereja karismatik yang kurang memahaminya. Dia berpikir bahwa di dalam setiap zaman Tuhan harus melakukan mujizat seperti zamannya para rasul atau zaman Tuhan Yesus. Loh, siapa yang mengatur? Kok kita ini siapa kok kita bisa mengatur Tuhan mesti seperti itu ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi mujizat bisa terjadi, bisa. Tapi apakah harus seperti di dalam Alkitab? Tidak. Itu hak prerogatifnya Allah. Kapan dia mau melakukan, kapan dia tidak melakukan. Jadi gini saudara, jangan kita anggap ya semua hal yang terjadi, kita pikir dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Nah, kita harus jelas definisi mujizat itu apa. Ya, jadi jangan dikit-dikit kita anggap mujizat. Nanti guyonannya itu ya, kita cari parkir gak nemu, sampai nemu 1 parkir di mall kosong, wah ini mujizat. Bukan, itu bukan mujizat ya. Jadi jangan merendahkan dikit-dikit mujizat, seolah-olah mujizatnya sering terjadi, padahal itu sama sekali bukan mujizat. Itu namanya providensi Allah. Tapi ini bukan momennya, saya tidak membahas itu panjang lebar. Oke, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Arief? Ya. Terima kasih Pak Calvin untuk banyak penjelasan pada malam hari ini yang sangat menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman-Nya. Terima kasih juga saudara yang sudah hadir. Ada dari tempat jauh ternyata Balikpapan ya.
Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan Zoom meeting pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena Dikau sudah menolong kami untuk terus mau belajar dan belajar bagaimana terus memahami kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih hamba-Mu, Penginjil Calvin Renata, yang sudah Tuhan pakai sekali lagi menyampaikan dan menguraikan penjelasan-penjelasan yang sangat bermakna untuk kami. Tolonglah kami supaya berdiri teguh dalam kebenaran firman dan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman, sehingga kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Terima kasih Bapak. Malam sudah menjadi bagian kami akan beristirahat, mohon belas kasihan Tuhan untuk menjaga dan menolong kami. Dan lain kesempatan ketika ada waktu untuk kami belajar kembali, biarlah Tuhan juga terus menggerakkan dan mendorong kami untuk mencari dan belajar terus-menerus apa yang Tuhan inginkan untuk kami pelajari. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Calvin sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih. Bapak Ibu Sama-sama. semuanya, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam ya semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Pamit dulu ya Pak. Yuk, Pak Budi. Ya.